Satunya Qadariyah, satunya Jabriyah. Melaku iki wong loro iki. Kemudian mereka berdua melihat ada seseorang yang minum khamr. Maka kata si Qadariyah, si fulan ini minum khamr. Gak mungkin Allah mentakdirkan fulan ini minum khamr. Kok bisa? Iya. Karena Allah itu mencintai atau membenci khamr? Allah membenci khamr. Maka nggak mungkin Allah mentakdirkan fulan minum khamr ini. Ya, kalau Allah yang mentakdirkan fulan minum khamr ini, sedangkan khamr itu adalah dosa, maka nanti ketika di hari kiamat fulan ini yang minum khamr ini akan protes. Ya Allah, kan saya minum khamr itu kau yang mentakdirkan. Kok aku sing disiksa? Oh no. Apa maksudnya jamaah ya? Ini otaknya Qadariyah gitu. Sakno lah, kesian ini nanti. Ketika di akhirat dia disiksa gara-gara minum khamr, sedangkan dia minum khamr itu ditakdirkan sama Allah. Terus gimana? Maka kata kelompok Qadariyah, kata kelompok Jabriyah, koncone mang. Enggak. Dia itu minum khamr dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh, berarti Allah mentakdirkan dia minum khamr? Iya, Allah mentakdirkan dia minum khamr. Apa berarti Allah mencintai khamr? Tidak. Akan tetapi Allah mentakdirkan sesuatu semaunya tanpa ada tujuannya, tanpa ada hikmahnya. Ini kata Jabriyah. Ngapain dia ditakdirkan sama Allah? Ya mbok karepe Allah. Nah, Allah mentakdirkan tanpa ada hikmahnya. Kelompok yang sesat dalam masalah takdir secara umum ada dua. Yang pertama Al-Qadariyah. Ya, kelompok yang sesat dalam masalah takdir ada dua. Yang pertama Al-Qadariyah. Dan yang kedua Al-Jabriyah. Kelompok Al-Qadariyah ini lebih awal munculnya, bahkan dipelopori di awal-awal zaman salaf. Terutama hadis yang kedua ini. Hadis yang kedua ini kalau Anda baca di Sahih Muslim itu diceritakan oleh Abdullah ibnu Umar ketika membahas tentang kelompok Qadariyah. Jadi lengkapnya hadis Jibril ini kalau Anda lihat di Sahih Muslim itu berasal dari dua orang tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mar atau bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Dua orang tabi'in. Tabi'in ini petuk Nabi tak? Gak, petuk sahabat, ketemu sahabat. Mereka ini tinggal di Basrah. Mana Basrah itu? Iya, bukan ini, bukan pengkokannya Panglima Sudirman KTP itu, bukan. Basrah itu. Iya. Basrah di Irak. Nah, di Irak itu ada sedang terjadi atau viral fenomena kelompok Qadariyah ini di zaman itu yang dipelopori oleh seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Ya, tokohnya namanya Ma'bad al-Juhani, pakai dal, Ma'bad al-Juhani. Banyak pengikutnya, viral di Basra itu. Apa kesesatannya? Dia mengatakan innal amra unuf. Sesungguhnya perkara itu terjadi begitu saja. Allah tidak mengetahuinya. Jadi semua peristiwa itu terjadi dengan sendirinya, tiba-tiba. Allah tidak mengetahuinya. Kalau ternyata fulan ini mati, fulan ini lahir. Ya, kalau fulan ini sakit, ada hujan, ada gempa, tsunami, banjir. Wes kedaden ngono ae, Allah gak weruh. Itu kesesatannya Ma'bad al-Juhani. Maka dua orang tabi'in ini ketika melihat fenomena itu, mereka ingin untuk pergi bertanya kepada seorang alim di antara sahabat yang masih hidup di zaman itu. Budal lagi wong loro iki. Ke Mekah sekalian melaksanakan haji
atau umroh. Beeta, di sana kita ketemu dengan seorang sahabat Nabi yang masih hidup. Ternyata mereka berdua ketemunya sama siapa? Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar, anaknya Umar ibnu Khattab. Mari ketemu di Mekah, diceritani tentang peristiwa yang sedang viral di Basra itu. Zaman dulu udah ada medsos, nggak tahu kalau ada viral-viral gitu. Maka kemudian apa responnya Abdullah bin Umar ketika diceritakan tentang kesesatannya Ma'bad al-Juhani dan kelompoknya ini? Ya, Abdullah bin Umar mengingkari dengan pengingkaran yang sangat keras. Bukan malah ditoleransi kayak orang-orang sekarang sama ahli bid'ah, ditoleransi. Nggak apa-apa, jangan merasa benar sendiri. Ya, kita harus menghargai perbedaan pendapat. Ya, jangan maunya benar sendiri, yang lain dianggap sesat. Ini kalau masalah prinsip harus kita mengatakan yang benar cuma satu. Selain itu sesat. Ya, jangan kasih ruang toleransi dalam perkara-perkara prinsip. Maka kata Abdullah bin Umar, beliau mengatakan wallahi idza laqita ulaik fa akhbirhum anni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Seandainya kalian nanti bertemu dengan mereka, kelompok Qadariyah ini, kabarkan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Ini kalimat kata para ulama dikafirkan mereka itu oleh Abdullah bin Umar. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Lau anna ahadahum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma qabilallahu minhum hatta yu'mina bil qadar. Seandainya salah seorang di antara mereka, kelompok Qadariyah ini, punya emas sebesar gunung Uhud, ya gunung Uhud, emas semua, kemudian diinfakkan sama dia, maka Allah tidak akan menerima infak mereka sampai mereka beriman dengan takdir. Berarti menunjukkan mereka dikafirkan. Kemudian baru Abdullah bin Umar membawakan hadis yang kedua ini, yaitu hadis Jibril yang beliau riwayatkan dari siapa? Bapak EDW. Kan hadis Jibril ini riwayat siapa? Umar ibnu Khattab. Ya. Dan itu kelompok Qadariyah, kesesatan mereka adalah yaitu mereka meyakini segala sesuatu itu terjadi bukan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk itu yang mentakdirkan sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkannya. Atau dengan istilah annallaha lam yakhluq af'alal ibad. Allah tidak menciptakan perbuatan hamba. Perbuatan hamba itu ciptaan hamba itu sendiri. Allah gak melok-melok. Allah gak ikut-ikut mentakdirkan. Hamba sendiri yang mentakdirkan dirinya. Ngono. Nah, kebalikannya kelompok apa? Al-Jabriyah. Kebalikannya, kelompok Al-Jabriyah mengatakan bahwa takdir itu sepenuhnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Manusia, makhluk itu seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Kemanapun angin berhembus, dia ikut kintir. Nggak punya kehendak. Sehingga kalau ada orang yang bermaksiat, dia akan mengatakan, ya saya memang nggak mau bermaksiat, tapi opo ditakdirkan maksiat memang. Iya. Jadi dia dipaksa, kata mereka. Saya ini dipaksa sama Allah jadi pezina. Saya dipaksa sama Allah minum khamr. Saya dipaksa sama Allah membunuh. Saya dipaksa sama Allah jadi orang kafir. Saya nggak punya pilihan apa-apa lagi. Naudzubillah. Jadi seperti robot yang diremote. Ya, ini kelompok Jabriyah. Jadi kesesatan mereka itu gini. Misalnya ya, ini ada dua orang. Satunya Qadariyah, satunya Jabriyah. Melakui wong loro ini. Kemudian mereka berdua melihat ada seseorang yang minum khamr. Maka kata si Qadariyah, si fulan ini minum khamr. Gak mungkin Allah mentakdirkan fulan ini minum khamr. Kok bisa? Iya. Karena Allah itu mencintai atau membenci khamr? Allah membenci khamr. Maka nggak mungkin Allah mentakdirkan fulan minum khamr ini.
Ya, kalau Allah yang mentakdirkan fulan minum khamr ini, sedangkan khamr itu adalah dosa, maka nanti ketika di hari kiamat fulan ini yang minum khamr ini akan protes. Ya Allah, kan saya minum khamr itu kau yang mentakdirkan. Kok aku sing disiksa? Oh no. Apa maksudnya jamaah ya? Ini otaknya Qadariyah gitu. Sakno lah, kesian ini nanti. Ketika di akhirat dia disiksa gara-gara minum khamr, sedangkan dia minum khamr itu ditakdirkan sama Allah. Terus gimana? Maka kata kelompok Qadariyah, kata kelompok Jabriyah, koncone mang. Enggak. Dia itu minum khamr dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh, berarti Allah mentakdirkan dia minum khamr? Iya, Allah mentakdirkan dia minum khamr. Apa berarti Allah mencintai khamr? Tidak. Akan tetapi Allah mentakdirkan sesuatu semaunya tanpa ada tujuannya, tanpa ada hikmahnya. Ini kata Jabriyah. Ngapain dia ditakdirkan sama Allah? Ya mbok karepe Allah. Nah, Allah mentakdirkan tanpa ada hikmahnya. Maka datang ahlu sunnah menengahi. Ini loh, kon niku karo-karo sesat kabeh kon iki. Ahlu sunnah datang menengahi. Ahlu sunnah mengatakan dia minum khamar itu dengan kehendak Allah. Allah mentakdirkan dia minum khamar. Tapi Allah mentakdirkan dia minum khamar karena ada hikmah di belakangnya. Tapi dia diberi pilihan sama Allah antara minum khamar atau tidak minum khamar. Ketika dia memilih untuk minum khamar dan Allah takdirkan dia minum khamar, maka terjadilah minum khamar itu. Allah berfirman, "Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak kecuali apabila Allah menghendakinya. Nah, pengajian sekarang ini. Anda datang ke pengajian ini, dapat punya pilihan atau enggak? Punya pilihan. Ya tadi jam 8 sebelum Anda berangkat, Anda bisa kok nyantai-nyantai di rumah, bikin kopi, ya kan, kelesetan, leye-leye, scroll-scroll HP. Bisa enggak? Bisa, Anda punya pilihan. Ketika Anda memilih untuk ikut hadir ke pengajian, maka Anda tidak akan bisa sampai ke tempat ini kecuali ditakdirkan sama Allah. Jadi nggak cuma sekedar aku budal kajian, pasti terjadi, enggak. Nunggu apa dulu? Saya ulangi ya. Anda kan punya dua pilihan, antara budal kajian atau tidak. Kemudian Anda memilih berangkat kajian. Apakah dengan sekedar Anda memilih ini maka terjadi Anda hadir di pengajian ini? Tidak, harus nunggu apa dulu? Takdir Allah. Iya, harus nunggu takdir dari Allah dulu, baru kedaten Anda bisa hadir ke sini. Karena kita nggak tahu di luar sana mungkin ada bapak-bapak atau ibu yang sudah ingin hadir ke pengajian ini, tapi Allah tidak menghendaki dia hadir di pengajian ini. Tani bocor, ya, atau mungkin tiba-tiba mules wetenge, ya kan gitu kan? Hanya nggak jadi dia hadir ke sini, berarti Allah tidak menghendakinya. Maka di sini kaidahnya pertengahannya Ahlus Sunnah ini itu seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, masyaallahu kana wa illam asya walau syi'tu illam tasya lam yakun. Kata Imam Syafi'i, ya Allah, apa yang kau kehendaki, fokus ya, ini poinnya. Ya Allah, Anda nggak paham sama yang Qadariyah sama Jabriyah tadi nggak apa-apa, tapi ini Ahlus Sunnah. Kata Imam Syafi'i, ya Allah, apa yang kau kehendaki pasti terjadi. Masih aku nggak menghendakinya. Saya ulangi, perlu dicatat karena ini kaidahnya Ahlus Sunnah. Ya Allah, apa yang kau kehendaki pasti terjadi. Masih aku nggak menghendakinya. Apa contohnya? Ayo. Terjadi tapi tidak kita kehendaki. Apa? Lupa. Iya, kita nggak menghendaki lupa, tapi kedaten lupa kan. Allah menghendaki berarti. Apalagi? Banyak. Sakit, ya kan, musibah, apalagi
Ibu-ibu pernah ini ya, kita Anda semua pernah kaget ya? Kaget gitu. Itu kan refleks di luar kehendak kita. Kita nggak menghendaki tapi terjadi, kaget itu tadi. Ibu-ibu tahu ada orang yang punya ini kelainan penyakit saraf. Jadi gerak terus dia itu. Kepalanya toleh gitu kan. Terus tangannya itu gerak gitu. Itu dengan kehendaknya atau di luar kehendaknya? Di luar kehendaknya dia. Saya dulu pernah punya teman itu tangannya itu gerak terus, jarinya itu gerak terus dia itu. Memang saraf, ada gangguan saraf. Maka teman-teman bilang, wis tak meneng apa kon gak iso ta tanganmu meneng ngono. Ya, lemen ngono lho, plesteran ngono, cekak gerak-gerak gitu. Nggak bisa itu di luar kehendak dia. Tapi Allah menghendakinya. Maka terjadi. Kemudian kata Imam Syafi'i, walau syi'tu illam tasya lam yakun. Dan apa yang aku kehendaki, kita ini, apa yang kita kehendaki, tapi apabila engkau ya Allah tidak menghendakinya, maka tidak akan terjadi. Jadi meskipun kita menghendaki, tapi ini Allah gak menghendaki, gak bakal kedaden. Apa contohnya? Ojo nek iku. Kita belum tahu kan? Dengar ibu-ibu tadi apa? Iya poligami kan tadi. Kita menghendaki tapi belum terjadi. Jangan bilang tidak, kan kita nggak tahu kan. Balik ke pembahasan kita tadi. Kita nggak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang gitu. Betul nggak Bapak ya? Apalagi kita menghendaki tapi Allah nggak menghendaki. Banyak seperti misalnya seorang pingin kaya, ya kan, seorang pingin kaya raya, dia menghendaki pingin kaya raya tapi Allah tidak menghendakinya. Kasuki-suki, ya dia pingin sehat, ya kan, dia olahraga, dia minum vitamin, dia ini diatur pola makannya, tapi ternyata Allah tidak menghendaki sehat, justru malah dia sakit. Ya. Maka ini pertengahan Ahlus Sunnah, kita punya kehendak, tapi kehendak kita ini tidak akan terwujud kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita menggabungkan kebaikan, nilai kebenaran yang ada pada kelompok Qadariyah dan kelompok Jabriyah. Kita gabungkan sehingga kita berada di pertengahan antara dua kelompok sesat ini. Ya, tapi sebagian orang banyak yang mereka keliru sehingga menjadi Jabriyah. Kita pernah baca itu berita waktu wali kota Surabaya menutup tempat perzinahan, itu ada berita wawancara seorang reporter wartawan dengan pezina yang ada di sana. Dia ditanya, kenapa Anda kok memilih pekerjaan seperti ini? Apa jadi cangkemnya? Takdir. Iya, saya sebenarnya nggak pengen, cuman karena takdir. Enak itu, cuman karena takdir. Ini kelompok apa ini namanya? Jabriyah. Ya, kelompok Jabriyah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.